Shalom saudara, Shalom. selamat pagi untuk kita semua. Senang bersama-sama dengan saudara, senang bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan, meluangkan waktu kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin saudara. Dan kita melihat hari ini pasti ada jawaban. Hari ini apa yang bahkan kita kira baik, Tuhan sediakan jauh lebih baik saudara. Kita percaya Tuhan adalah sumbernya dan bersama Dia kita tidak akan pernah mungkin dikecewakan. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita ikuti semua rangkaian ibadah Selamat Pagi Roh Kudus. Mungkin akan ada lagu yang saudara gak familiar, saudara bisa klik tombol sisinya, close captionnya, supaya ada subtitle nanti yang membantu kita untuk bernyanyi musik. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bapa kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia,
Dia kau mulia, Bapa kau setia. Mari ucapkan doa dan harapan untuk hari ini. Sebab Dia adalah Allah sumber pengharapan kita. Raja kami, Yesus, Yesus tiada yang seperti berharap padamu, Yesus, Yesus. Mari kita katakan selamanya Engkau Allah, selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karyamu. Hatiku percaya kau tetaplah selamanya. Kau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggetarkan, kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karyamu. Hatiku percaya kau tetaplah Allah. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih Engkau Allah yang ajaib bagi setiap kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Bahkan ketika kami jatuh, Kau tidak membiarkan kami sampai tergeletak. Tangan-Mu mengangkat kami, membawa kami semakin tinggi, menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami siap diubahkan. Kami siap menaruhkan pengharapan kami. Pikiran yang salah kami siap digantikan dengan pikiran yang baru, yang kebenaran dari firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Di sermon kali ini saudara, saya ingin share mengenai damai sejahtera atau ketenangan yang sebenarnya. Saya kasih judul ketenangan yang benar di dalam kasih karunia. Firman Tuhan berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, katanya gitu ya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Alkitab. Kalau kita lanjutkan lagi, pikulah kuk yang kupasang. Memang ada beban yang daripada Tuhan, tetapi itu kata Alkitab enak dan ringan, katanya gitu ya. Jiwamu pun mendapatkan ketenangan. Jadi di dalam Tuhan, Alkitab itu menjanjikan bahwa kita bukan hanya lega secara tubuh, kita bisa beristirahat, tetapi juga pikiran kita tenang. Jadi bukan hanya tubuhnya yang tenang, tetapi pikirannya juga tenang. Ada banyak orang yang bisa tidur, tapi ketika bangun gak semangat. Ada banyak orang yang bisa tidur dan kemudian ketika bangun bahkan berpikir, kok saya bangun ya, ngapain saya bangun lagi gitu ya saudara ya.
Jadi justru di dalam Tuhan, Alkitab berkata ada kelegaan. Tetapi yang pertama kita harus tahu, yaitu ia berkata, datanglah kepadaku. Firman Tuhan dengan jelas berkata, hanya di dalam Tuhan ada kelegaan. Jadi kalau saudara tidak tenang, saudara hidupnya penuh dengan tekanan, maka cuma satu sebenarnya masalahnya. Kita tidak datang kepada Tuhan. Dia adalah sumber jawaban bagi setiap kita. Mungkin ada setiap kita yang melakukan kesalahan dan merasa tidak layak. Ada di antara kita yang merasa, tunggulah nanti baikan dulu baru saya datang kepada Tuhan. Saudara, justru Alkitab berkata ia mendemonstrasikan atau ia menunjukkan kasihnya kepada kita dengan jalan Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi Tuhan justru menerima saudara dan saya bukan karena perbuatanmu, tapi karena perbuatan Kristus. Sehingga saudara dilayakkan untuk selalu datang kepada Tuhan. Kalau kita melihat di Alkitab, maka kita juga akan melihat kejadian Daud yang katanya adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, gitu kira-kira ya. Tetapi di waktu yang bersamaan juga Daud ini adalah orang yang merancang kematian dari Uria dan juga mengambil istrinya, gitu ya. Daud melakukan beberapa kesalahan gitu saudara, tetapi dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan karena Tuhan kita, bukan Tuhan yang melihat apa yang di depan mata, tapi dia melihat hati. Musa orang yang paling lembut hatinya di hadapan di antara seluruh manusia gitu ya. Ternyata satu kali Tuhan suruh dia berbicara kepada batu dan kemudian ia memukulnya, dan itu bahkan berdampak di mana ia tidak boleh lagi masuk ke tanah Kanaan, kira-kira saudara. Jadi kita bisa melihat orang-orang dengan banyak kesalahan, Daud dan Musa sampai meninggalnya pun istrinya juga ada beberapa gitu ya. Jadi kalau lihat di mata kita sekarang, mungkin orang ini bukan orang yang bisa dilihat baik ya, karena kesalahannya itu sampai dibawa sampai kematiannya. Tapi ternyata menurut Tuhan berbeda lagi. Nah, ini kabar baik buat setiap kita. Buat saudara yang kebingungan, buat saudara yang tidak punya jalan keluar, buat saudara yang terlilit hutang, ada jawaban di dalam Kristus. Ada jawaban, tapi yang paling penting di awalnya adalah saudara hatinya jadi bisa tenang karena saya tahu ada jalan keluar. Misalnya, saya punya cicilan mobil. Selama ada jalan keluarnya, yaitu saya gajian gitu kira-kira ya. Saya tetap bekerja dan saya punya gaji yang cukup, maka saya tenang, cicilannya tetap ada. Tidak mungkin bisa langsung saya bayar semua, mungkin masih ada 2 atau 3 tahun lagi. Tetapi saya tenang karena apa? Saya masih punya pekerjaan yang penghasilannya sangat cukup untuk membayar cicilan. Bahkan kalau cukup banget, saya bahkan berani ngambil cicilan yang lain mungkin gitu kira-kira saudara ya. Kenapa? Karena sudah ada jalan keluarnya. Masalahnya belum beres, tapi jalan keluarnya sudah ada. Begitu juga di dalam Tuhan. Jawaban jalan keluarnya sudah tersedia. Mungkin saudara belum tahu, tetapi hanya karena kita belum lihat bukan berarti tidak ada gitu. Tuhan adalah jalan keluar dan jawaban bagi setiap kita. Makanya saudara bisa datang setiap hari, setiap saat sama Tuhan, dan kemudian meminta kepadanya dan mengucap syukur karena sebenarnya Efesus 1 ayat 3 berkata ia sudah memberikan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi ia sudah menyediakannya bagi saudara dan saya. Bagian saya sekarang mendekat kepada dia, merenungkan firman-Nya sehingga saya percaya, sehingga saya bisa mengucap syukur dan berkata-kata sesuai dengan apa yang saya imani. Ketika saya sakit dan kemudian saya percaya oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh, maka kemudian perkataan mulut saya menjadi berbeda. Saya menjadi mengucap syukur, terima kasih Tuhan, karena oleh bilur-bilurmu aku sudah sembuh. Mungkin penyakitnya masih terasa, vonis dokternya masih ada, tetapi iman kita sudah berkata bahwa kita sudah sembuh, dan firman Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan iman. Artinya imannya duluan, baru kemudian jadi sesuai dengan iman kita. Jika kita tidak bimbang kata firman Tuhan, maka itu pasti terjadi. Jadi saudara, bagaimana caranya kita tidak bimbang?
Ayo kita renungkan firman Tuhan, karena iman timbul dari perkataan firman Kristus, pendengaran firman Kristus. Sehingga kalau saudara dengar terus, maka iman kita bangkit. Tapi kan saya cuma mengulangi kata-kata doang. Tidak. Firman itu adalah Allah sendiri. Sehingga ketika kita mengulang-ulangnya, memperkatakannya terus-menerus, maka saudara akan melihat perubahan terjadi, karena itu adalah Allah kita sendiri. Satu kali bangsa Israel sebelum sampai ke tanah Kanaan, mereka harus melewati sebuah daerah, dan ada seorang raja bernama Raja Og, raja dari negeri Basan. Raja ini raksasa, saudara. Mereka harus lewat dari tempat itu ya, karena mau ke tanah Kanaan. Raja ini besar banget, saudara, raksasa. Pasukannya besar banget. Gak mungkin orang Israel bisa mengalahkan mereka. Tapi apa yang terjadi? Kalah juga bersama dengan Tuhan. Bahkan ada tembok Yeriko yang gak bisa dimasuki dengan dijebol dengan tentara. Dinyanyiin, saudara, diteriakin, kemudian hancur, saudara. Nah, Tuhan justru sudah memberikan kepada kita jawaban dan jalan keluar. Jadi jangan takut. Saudara bisa bayangkan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, dan kemudian setelah 3 bulan, di bulan ketiga katanya mereka sampai di Laut Merah. Nah, mereka kan bingung itu ya, di depan gak ada jawaban, di depan gak ada jalan, cuman adanya laut gitu ya. Dan kemudian di belakang ada tentara Mesir. Kalau jalannya manusia itu mungkin agak jauh bisa memutar dan belum tentu selamat. Tetapi ternyata jalan Tuhan ada di sekitar situ. Yaitu apa? Dibelah lautnya. Kenapa kok ada di sekitar situ? Karena memang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Sudah diberikan, artinya dekat-dekat situ aja, saudara, gak jauh. Tapi memang dengan caranya Tuhan, dengan caranya manusia yang gak bakalan kelihatan. Ketika mereka kehausan di padang gurun, apa yang terjadi? Jawabannya dari mana dapatnya? Di situ juga, saudara, dipukul saja batunya, gitu kira-kira ya. Ketika mereka dipagut ular, dari mana jawabannya? Gak ada dokter di mana-mana di padang gurun. Di situ juga jawabannya. Diangkat, dibuat ular tedung dari tembaga, dibuat ular dari tembaga, dan kemudian mereka melihatnya dan mereka selamat. Lihat, jalan Tuhan, jawaban Tuhan ada di dekat kita, sehingga kita gak perlu tertekan, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Bagian kita seperti yang kata Daud ketika ia tertekan adalah, kenapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan. Jadi naikkan pengharapan kita. Ketika saudara sakit, Tuhan, harapanku adalah kesembuhan. Terima kasih, Engkau adalah sumber pengharapan yang menjamin harapanku terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Justru itu yang kita ucapkan. Ketika saudara terlilit pinjol, kemudian saudara mulai bilang, terima kasih Tuhan, aku percaya ada jalan keluar yang daripada Tuhan. Aku mau jawab, aku mau hadapi ini bersama-sama dengan Tuhan, karena selalu ada jalan keluar. Saudara mulai melangkah kemudian. Nomor-nomor handphone yang saudara tadinya takut untuk angkat, sekarang saudara angkat, saudara jawab, ada ketenangan yang dari Tuhan. Sehingga nanti saudara akan menemukan jawaban ketika saudara berani bertindak sesuai dengan firman Tuhan dan bukan dengan ketakutan dan sifat pengecut gitu kira-kira ya, saudara ya. Jadi justru bagian kita sekarang datang sama Tuhan dan mengalami rest. Sama seperti Kristus ketika ada badai, dia tertidur, dia tetap tidur, saudara. Karena apa? Tenang, tidak mungkin badai ini bisa membahayakan saya. Murid-muridnya mengira bahwa badai itu bisa membahayakan mereka. Tapi kan semua tergantung apa yang kita percayai. Semua yang sedang saudara alami, itu saudara akan lewati, dan mungkin 3-4 bulan lagi kita akan tertawa bersama gitu kira-kira ya, mengingat masalah ini. Nah, daripada kita sekarang takut 4 bulan lagi kita khawatir, daripada sekarang kita takut 5 bulan lagi kita tetap takut, kenapa enggak kita start dari sekarang memiliki damai sejahtera, ketenangan di dalam firman Tuhan. Harapan saudara, jawaban untuk doa-doa saudara, pemulihan hubungan keluarga yang saudara mungkin lagi geluti sekarang, itu sudah tersedia, saudara. Bagian kita adalah datang terus sama Tuhan dan melihat penyediaannya itu sebenarnya sudah ada bagi kita di sekitar kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami mau datang terus kepada firman Tuhan, karena di sana justru kami melihat jawaban dan jalan keluar, mujizat, penyediaan dan perlindungan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, aku ingin berdoa untuk setiap rekan kami yang sakit. Di dalam nama Yesus, kesembuhan yang daripada Tuhan itu sudah disediakan bagimu. Jadilah sembuh oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah sembuh semua bagian tubuhmu. Di dalam nama Yesus, kesembuhan yang sempurna terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Engkau memilih kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini saudara. Selamanya Engkau tetaplah Allah. Mari kita nyanyikan bersama lagu ini. Selamanya Kau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karyamu, hatiku percaya Kau Mari kita katakan sekali lagi. selamanya Kau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karyamu, hatiku percaya Kau tetaplah Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk setiap kita yang sudah bersama-sama di Selamat Pagi Roh Kudus ini. Saudara bisa share link dari Selamat Pagi Roh Kudus ke orang-orang yang kita kasihi, atau orang-orang yang kita tahu lagi ada masalah, supaya mereka juga mendapatkan jawaban dan ketenangan. Untuk setiap kita juga yang ingin support pelayanan ini, saudara bisa transfer ke rekening yang juga ada tertera di captionnya ya, supaya pelayanan ini sustain dan didukung oleh kita semua. Dan yang terakhir, untuk setiap saudara yang ingin mendengarkan sermon dari GKKD Shouters di jalan atau di mobil, saudara bisa dengarkan di Spotify Shouters Sermon. Tuhan Yesus memberkati kita.